Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Jumat yang dimuliakan, jamaah subuh ya. Jamaah subuh. Jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali nak dolan orang tua deh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, dan masih ada kesempatan dewa meningkian ibadah awak dan memohon ampunan terhadap dosa dan kesalahan awak. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti nan kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mau ulang-ulang kaji awak. Mau ulang kaji maingian nama na lupa, manjagua nama nantakalo, maingi diri awak dengan kita baca kaji kini surah An-Nisa ayat 111. Ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 101 tu ya. Alun ya. Oh capek talonsong ya. Oh yo matu kocik sebelah ya. 101. 101 yo banyak nan heng kau ya. Di dalam ayat 111 surah An-Nisa 101 ya. 111 lah ya. 101. Yo banale jago jamaah ya. Yo berarti kalau mengikuti urutan-urutan ayat Ayat 101 Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyuftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sadaqallahul azim. Ayat 101 1.1. Kalau 111 itu 111 ya. 31 Di dalam ayat 101 surah An-Nisa Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi, kata Allah, jika kamu melakukan perjalanan di muka bumi. Kau bicara soal safar bah. Jikalau kamu berjalan, melakukan sebuah perjalanan atau melakukan safar namanya, falaisa 'alaikum junahun, maka tak apa, tak ada masalah, tidak ada jenis dosa bagimu, antaqsuru minas shalah, jika kamu melakukan salat qasar, jika kamu mengqasar salatmu. Kau kaji tentang salat qasar atau mengqasarkan salat. Jadi dimulai dengan darabtum, jika kamu melakukan perjalanan. Dek karena awak manusia kau bakaki, yaitu kemudian ada lo kendaraan, maka kaki awak kau berjalan, mekekeh king kamari. Ya itu mengkekeh lah. Mengkekeh, berjalan di muka bumi. Jika dalam kondisi perjalanan itu Allah berikan semacam peluang bagi awak, Allah berikan semacam rukhsah, keringanan.
Allah berikan kesempatan dewa. Falaisa alaikum junahun. Ndak berdosa gai wadoh. Ndak ada masalah gai doh jika kamu mengkasar salatmu. Kasar. Tu konsep kasar ko apa? Tu kasar. Kasar ko artinya pendek atau memendekkan. Kalau di dalam ilmu tajwid kan ada awak belajar tentang mad dan kasar. Mad artinya panjang, kasar artinya pendek. Kalau orang pendek itu kasar mad. Kalau awak dalam perjalanan, maka boleh awak mempergunakan kesempatan yang Allah berikan itu memendekkan solat awak. Solat nan wak pendekan tu tadi mengkerdilkan solat dari ampe dijadian duo. Contoh solat zuhur bara ampe. Kalau di pendekan bara duo. Solat asar ampe, di pendekan duo. Isya ampe menjadi duo. Maghrib Bahama mendeknya maghrib ya. Tu bah jadi lu sadang tangguang, sadang ruku rakaat kedua. Tu 1,5 je deh. Berarti maghrib tak bisa. Subuhnya 2 bisa jadi pendek lah. Dah, berarti lah pendek. Lah pendek. Jadi kasar ko berarti peluang bagi awak kalau seandainya awak melakukan perjalanan. Aduh ilatnya safar. Wa idza darabtum, dalam tafsir katakan safartum, jika kamu melakukan safar, melakukan perjalanan. Artinya di dalam tafsir dikatakan di antara duha min arba'in ila isnatain, dari ampik menjadi duo. Bahasa moko praktek solat kasar awak. Awak kan ado mengenal konsep ado kasar, ado jamak, ado jamak dan kasar. Yaitu kalau kasar artinya adalah memendekan, kalau jamak artinya menghimpun atau mengumpuan atau menyatukan. Kalau kau dua kada, kau dua ga, kau cie lo. Dek karena mau dijamak terpangane dikumpuan dalam satu waktu. Jadi cik ko zuhur ba, cik ko asar. Dikumpuan. Kalau ko zuhur ko asar. Kalau dikumpuan nyo ka zuhur namanya jamak takdim. Kalau dikumpuan nyo ka asar jamak takhir. Jadi ya contohnya iya kan. Jadi iya ko iko zuhur, iko asar. Kalau dikumpuan ka zuhur asar ko namanya jamak takdim. Kalau di kumpulan zuhur ke asar namanya takhir. Takdim go berarti mendahuluan. Kalau takhir mengkudianan atau mengakhirkan. Nah, adong go cici kalau kini di dalam ayat kau menegaskan tentang antak suruh minas sholat. Boleh kamu mengkasar sholat. Tentu kalau awak dalam perjalanan, awak kapai berjalan, awak tuak kasar salat awak dalam perjalanan awak. Kalau awak lun perjalanan le di rumah je barulah kasar tu indak betul. Awak kapai baruan. Kini awak masuk ke tu zuhur. Tu awak kapai ke perjalanan. Kau awak kasar je lah salat awak, masuk kasar situ atau bah? Kau jalan-jalan lah. Jadi kalau nan kasar itu berarti ada mensyaratkan namanya safar. Tapi kalau lun safar wak lain itu ndak do kasar. Tapi boleh awak di situ mungkin nanti waktu awak payah di dalam perjalanan panjang. Kan kalau di situ mereka ada dijelaskan tentang jaraknya, masafahnya. Ada jarak. Kalau seandainya ada musyakat, ada mengalami kesulitan perjalanan jauh, boleh awak melakukan jamak di rumah awak tanpa kasar. Itu jamak tanpa kasar. Kalau di jamaknya kedua tanpa kasar tu baca roy. Zuhurnya berapa rakaat? Ampe. Asarnya?
ampe lo. Nah, itu jamak saja. Nah, jadi jamak saja tanpa kasar. Tapi awak dalam perjalanan, lalu kemudian perjalanan waktulah lebih 3 farsakh atau 2 marhalah, atau diperkirakan banyak orang di atas 80, ada 83, ada menyebut 88 kilo, ada lebih maksimalnya 90 kilo. Dari buat luang kamar tu, kapai kumbuh berapa kilo? Lah kapai kumbuh nak? Kapai kumbuh awak. Kemudian awak dalam perjalanan masuk waktu contohnya awak barangkit jam 11, jam 12, jam 11 lah. Tiba beko di perang panjang, masuk waktu solat. Alah, kalau seandainya lah ada jaraknya takatu lah boleh awak melakukan qasar. Lah boleh awak melakukan solat zuhur awak di dalam berhenti awak dalam perjalanan tu berhenti sembahyang. Di situ boleh awak qasar. Wak pendekan. Iko bagus. Bah. Ini kok kan dekano jalan awak lah canggih, pula aduh setiap saat pun setiap jalan tuh ada masjid, ada langgar. Kan bisa aja habis kalau zuhur awak sekali, kan jalannya bagus. Jadinya nak dulu ditentukan nak masalah oto kodo, nak masalah wakatu kodo, ko masalah nak masalah jalan lancar kodo, nan jalan jika awak dalam perjalanan jarak sampai 88 kilo atau 90 kilo, di situ boleh awak mengambil manfaat rukhsah, mengambil manfaat alam waktu kemudahan itu. Kalau to kini kan ada duanya. Aduh tuh, tapi kalau tuh tumpang bawa kan, tapi kalau tuh pribadi ya bisa-bisa saja. Ya boleh. Tarwi kalau ingin menyempurnakan kamilnya boleh. Kamil lah itu. Jadi melaksanakan sholatnya sholat kamil sempurna seperti biasa saja, tidak ada masalah. Boleh. Tapi kan bahasa wae ada kesempatan. Iko keruksah nanda gitu. Kok bukan kewajiban? Kok ada perjalanan wajib lo mah kasar indah. Diberikan kemudahan. Jika kamu mau mengambil kemudahan itu silakan. Dulu ulama dalam kitab na ekstrim, Allah dia kemudahan sombong tu le nak mohlo pada ngeh manala mah je. Kan ada dulu nan ekstrim kau. Tapi ada juga ulama mengatakan lebih bagus ambil saja sempurna. Kalau mau ke kesempatan kan ada waktunya berhenti, waktu longgar, kamu yang memanage waktu kamu sendiri, mau agak lama, mau lambat kan terserah deh kamu sendiri. Tidak ada masalah. Tetapi di dalam Al-Quran diuraikan di dalam fikih, maka jika kamu dalam perjalanan boleh saja ada kesempatan bagimu melakukan qasar. Bahkan dalam banyak disebutkan kitab Rasul itu dalam musaji hari hujan. Ada hujan labik semacamnya di kasar di jamaknya solat. Itu adalah soal mungkin kasusnya adalah kasus di masjid lagi dua. Itu posisi prakteknya yang terjadi. Termasuk kan di dalam perjalanan itu kan ada lo penafsiran perjalanan apa? Nah boleh solat kok perjalanannya harus dalam perjalanan ketaatan. Seperti perjalanan dalam menuntut ilmu, perjalanan dalam pai haji, umroh, pai parang, kan itu dianggap adalah perjalanan dalam ketaatan. Kalau Rasul itu kan disebutkan ketika Rasul melakukan tarwiyah di Mina, itu sholat zuhur asarnya itu adalah qasar. Tapi ketika di Arafah itu jamak qasar zuhur dan asar. Jamak dan qasar, pendek kan? Begitu juga di Mina itu sampai prakteknya kini setiap waktu itu sholatnya 2 rakaat zuhur itu, asarnya. Itu contoh praktek-praktek kemudahan yang diberikan. Maka awak dijelaskan di dalam Al-Quran ketika kamu melakukan safar, ya silahkan mau memanfaatkan peluang ini silahkan. Mau qasar. Lalu kemudian kan tersendiri tuh jia qasar. Kemudian boleh jamak tersendiri loh. Berarti jamak saja. Ada jamak dan qasar.
Jamak dan qasar inyonya gabungkan dua waktu solat dalam satu waktu, kemudian solatnya itu dipendekkan, digabungkan. Bah model prakteknya. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu ketika awak melakukan jamak dan qasar, kau dua pakai kau jamak dan qasar. Kan banyak orang memanfaatkan di situ. Jamak ayolo, qasar iyolo, perjalanan jauh dimanfaatkan peluang kau. Ketika awak melakukan solat zuhur dan asar jamak dan qasar, niat awak barakali. Niat awak. Kalau mazhab Syafi'i menganjurkan niatnya ada dua. Jadi masing-masing solat itu dua, masing-masing satu. Ada juga dalam kajian fikih ulama mazhab mengatakan cukup satu niat saja. Boleh. Kalau tentu memilih mazhab Syafi'i masing-masing. Contoh awak solat zuhur jamak takdim qasar. Ausali awak usolli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an alal asri, boleh disebut majmu'an alal asri, dihimpunkan terhadap asar, atau adalah majmu'an alaihil asra, dihimpunkan asar. Jam'a takdimin, ada malatan dulu jam'a takdimin, ada namanya bilang kasrane dulu, jam'a takdimin atau jam'an takdiman. Kalau jam'a takdimin kasran, kasar. Jadi jam'a takdim dihimpunkan zuhur ke dalam asar, jamak takdim kasran lillahi ta'ala. Sangajuaku salat zuhur 2 rakaat yang dijamakkan dengan salat asar, jamaknya adalah jamak takdim kasar karena Allah Ta'ala. Berarti itu niat yang pertama ketika zuhur. Antara zuhur dengan asar nak ada banyak aktivitas lain dah. Nak ada berzikir-zikiran, nak ada mendoa, langsung tagak qomat boleh. Qomat salah-salahnya tu qomat lah. Mau qomat pun, indak qomat pun tak masalah. Tapi kan diberikan qomat. Selesai qomat, langsung niat yang kedua, usolli fardal asri rak'ataini majmu'an ala zuhri jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Jadi jamak takdim kasar karena Allah Ta'ala. Jadi asar itu dihimpunkan ke zuhur, tapi letaknya adalah di awal. Adojo namanya cie pakai niat saja, satu niat saja. Masuknya gabungan selesai di asarnya, ketika solatnya kedua nak perlu niat langsung tagak saja karena lah dihimpun di sebelah rakaat. Jadi dianggap satu paket. Tapi yang mayoritas itu kalau di Indonesia mazhab Syafi'i itu karena 2 solat maka 2 niat. Ketika orang mau nyebutannya satu niat, jangan dulu menyalahnya doh. Itu adalah dasarnya. Usolli fardhu zuhri, cina kan jamak takdim dulu ba. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an alal asri. Jam'a takdimin kasran lillah. Ampe kalau nyala sabu ampe sekali, berarti nak kedua indak do lain. Karena lah gabungan sekali, tetap takbirnya, takbiratul ihramnya 2. Tetap di sela-selanya itu adalah ada iqamah, tapi nya pakai satu niat. Salam 2 kali, 2 rakaat. 2 rakaat. Ada yang ulama yang menyebutkan satu niat lah digabungkan lah sapaket sekali. Kannya sapaket nama dihimpun. Tapi tetap 2 salam, 2 takbiratul ihram. Nang kedua nak perlu niat lah dah. Mau diulangnya balik silakan. Tapi yang bersampaian nawa memakai 2 niat. Pertama sangat juambo sama yang zuhur 2 rakaat dan dijamak dengan asar, jamaknya jamak takdim kasar, pendek karena Allah Ta'ala. Itu bahasa awal. Dan juga banyak yang bingung juga macam niat-niat rumah. Ini niat jamak kasar ya. Jadi di duduan paham dulu pengertiannya dulu. Dan kalau awak jamak kasar, berarti dalam niat awak tu lawa duduan solat waktu solat di jamaan. Namo jamaan di jalan ko jamak takdim, ko jamak takhir. Di jalan lo kasar, jangan tertinggal. Nyo niat nyo rencana kasar, tapi dalam niat ada kasar dah. Aku para lulu dipahami dan dimengerti.
Kalau awak jamak dan qasar berarti dalam niat awak tu ada kata-kata jamak takdim atau jamak takhir, dan ada kata-kata qasar. Boleh bahasa awak pun boleh aja. Ini banyak. Jadi banyak nampak payah bingung tentang masalah jamak qasar kan? Kalau mau ketika membimbing jamak petang kan acuk mau ulang terus mengingat terus. Jadi awak masing-masing solat ada niatnya masing-masing. Kalau solat ketika awak solat zuhur berarti niat awak zuhur 2 rakaat karena qasar. Disabian jamaah ju asar, jamaah takdim. Takat puluh ketika di asarnya. Di sela-selanya adalah selesai salam langsung tagak qomat. Nah itu lanjut solat berikutnya. Kalau awak sendirian lanjut aja silakan. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir, usolli fardal asri. Mana kali duluan dulu? Ketika awak jamak takhir, kau waktu asar di zuhur, mana kau duluan? Kan banyak pendapat itu lah. Ada menyebut zuhur, ada menyebut asar. Boleh asar dulu, boleh zuhur. Tapi ulama, di antara ulama ada yang mendahulukan zuhur menghormat urutan waktu sholat. Kalau awak mendahulukan asar berarti awak menghormati waktu. Kalau mau memilih menghormati waktu, mau sholat asar dulu. Sholat asar dulu, hormati waktu. Baru zuhur lain. Kalau seandainya mau mengambil pilihan urutan sholat, kan zuhur dulu sebelum asar. Iyo, dadoge salah itu. Iyo zuhur dulu sebelum asar. Itu kalau nanti diambil adalah urutan sholat. Tapi kalau untuk menghormati waktu itu waktu apa? Waktu sholat asar. Jadi sholat asar abeko wa jamaah di dalam waktu sholat asar tu sholat zuhur, maka jamak takhir. Jamak takhir. Kalau dua niat, berarti mulai dulu usolli fardal asri rak'ataini majmu'an ala zuhri jam'at takhirin qasran lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang 2 rakaat yang dijamakkan asar ko, sembahyang asar 2 rakaat dijamakkan ke zuhur, jamak takhir qasar kan Allah Ta'ala. Begitu juga kalau lah zaman wale ketika mau mau sholat zuhur ele. Itu soal kalau wak jamak qasar. Kalau seandainya awak hanya jamak saja, berarti ampe-ampe usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an alal asri jam'ah takdimin. Nah, do kasran-kasrannya dah. Nah, do pakai kasar dulu. Awak menghimpun waktu sholat asar wak masukan di waktu zuhur. Itu aja tuh. Itu jamak saja. Kalau kasar saja, tak kakek cibu tadi, awak tiba baranti je waktu solatnya, baranti awak boleh kasar. Contoh setiap waktu solat tu awak masuk tiba zuhur, awak dalam perjalanan, awak masuk solat zuhur 2 rakaat boleh kasar. Awak dalam perjalanan, tak perlu jamak nabe ko tiba lo ketua asar awak sampai asar lo kau lihat, iya boleh. Tapi boleh awak mengkasar, awak pendekan. Kalau awak ingin mengambil setiap waktunya tu ada kesempatan di awak, silahkan saja. Tapi awak kasar ciene usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Jadi karena asal aku sama yang zuhur, nah dua sebut jamaah lain 2 rakaat wa mengkasar ada lillahi ta'ala. Boleh makmuman lillahi ta'ala. Kalau abah makmuman lillahi ta'ala. Kalau saya ada imam suaminya kok jadi imam, istrinya jadi makmumnya jangan dalam perjalanan. Itu kasar saja boleh. Ekonya ya deh. Boleh jika kamu dalam perjalanan kamu memanfaatkan itu silakan. Kamu perpendek salatmu. Bahasa ada peluang jangan ungih wanalo ambil aja lah kok kesempatan kan itu. Kalau dalam perjalanan tunggu. Yo. Kan zuhur tunggu. Yo. Tiba di satu masjid. Mungkin kita orang sedang sholat, ikuti orang sholat kan perkara. Yo. Itu ingin kasar di asar bisa tunggu. Kalau awak mengikuti lada imam di situ ikuti imam, berapa banyak imam? Iya kan zuhurnya perkara. Iya. Kalau kasarnya itu
Enggak do kasar-kasar mau ikut Asarnya lego. asar Yo. Kalau asar mau jamak sendiri artinya itu. Indonesia ke satu lego. Boleh. Kalau mau kasar boleh. Contohnya wak sholat zuhure di masjid itu ikut imam sinan. Kemudian awak kan dalam perjalanan panjang aja boleh tu. Awak menjamak asare, bolehkah awak jamak dan awak kasar? Boleh. Dalam berimam itu. Enggak, tapi berimamnya kan zuhur tadi. Berimamnya zuhur, dapatnya imam di masjid itu sedang sholat zuhur. Itu ikuti imam zuhur itu sampai rakaat. Lah, lalu kemudian lanjutlah pihak cek rumah. Nah, awak sholat jamak dan kasar asar. Berarti nanyo jamaan le waktu asar tu kadang zuhur tadi. Nyo jadian 2 rakaat boleh pasangnya usul fardal asri rakaataini majmu'an alal asri jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Berarti 6 jadi iku. 6 dan sampai itu kan istilahnya itu kan wa ikut kondisi di masjid. Enggak ada masalah. Langsung aja Hah? langsung aja atau boleh berdoa sesudah? Langsung, usahakan langsung saja. Maka orang ketika nyo jamak tu nyo tagak langsung setelah solat nyo jamak langsung nyo lanjutkan solatnya. Anda lanjut lewat PK. Aktivitas wak idealnya adalah antara satu solat dengan solat berikut tu tak perlu banyak mengecek dah. Jangan mengecek kalau bisa nih. Nya kan ada imam tu tagak tolong kamat kamu tak perlu ngecek kan. Disuruh aja mak kan. Lah, kira pertanyaannya lah. Ya. Misalnya awak ada kebun ada anak. Yo. Di situ awak beradul si anak tu selama 2 hari. Yo. Tapi 2 hari ada awak di situ atau jamak kasar. Idealnya kalau menurut Ado Buya Yahya ini menyebut kalau seandainya awak lah tahu awak lah bermukim di situ, yo kenapa harus di kasar lo Tetapi kalau menurut mazhab Syafi'i secara umum itu kan lama mukim waktu ada peluangnya sampai hari. Sebelum sampai hari itu posisi awak masih dalam posisi musafir. Jadi posisi musafir maka boleh itu. Iya, pokoknya posisi mukim itu sebelum pokoknya sebelum sampai hari lah. Tapi kalau seandainya ada kesulitan dewanu silahkan wak jamak dan kasar. Tapi kalau nak ada kesulitan, kalau bisa saja wak pergi kamu saji, contoh tak kata tadi, di masjid orang sama yang ancalah pergi kamu saji, wak ikuti imam dari masjid. Tapi kalau contoh pergi ke sinan mengasuh anak ikut semacam anak ko rewel ikut semacamnya dalam posisi wak nak kamu saji, doh ada kesulitan dewak pergi ke kamar ini kesusahan. Ketika ada kondisi musyakat tu kesulitan, ya silakan. Misalnya baik katakan bukan ada 2 hari. Iya. Jadi boleh dia Boleh ya. Banyak juga orang contohnya ada ke hotelnya ada pelatihan juga semacamnya, ada kesulitannya orang jam mampir tu nya langsung aja rapi langsung, lainnya jamak aja zuhur jam asar sekali. Tapi kalau seandainya awak rasanya lah paham awak lah bermukim di situ lah tahu awak agak namari situ, ya kalau ingin awak menyempurnakan yang kamil itu tadi ya, awak sempurnakan je solat awak sampai rakaat. Nah, itu kalau ingin menyempurnakan. Tetapi posisi musafir awak itu adalah dalam rangka dihitung dalam ampe hari. Dalam ampe hari menurut mazhab Syafi'i. Jarak perjalanannya itu tadi 3 farsah atau 2 marhalah 88 km. Nah, itu jarak. Yo. kadang kondisi misalnya kayak Jakarta ke masjid kan tadi jaraknya berarti 88. Yo. Kadang kalau di Jakarta misalnya Yo macet ya. macet itu sampai Masuk lu waktu deh. Masih macet deh. Kondisi sulit seperti itu boleh dilakukan jamak. Sebelum barang ke awak ko ketibo sina nak kado ko labi wa katurinya di mawa keturun dari jalan nak do sampai semayang do cek. Ayo, itu kalau lah tahu kondisi kesulitan boleh tidak ada masalah. Tetapi kalau kini kan di tol tu ge kalah do rest area ge lah dulu musaji di rest area. Sebenarnya secara sistem dan fasilitas lah banyak kemudahannya.
Tetapi jika awak menemukan kondisi musyakat atau kesulitan itu, ya silakan awak lakukan jamak dan kasar itu tadi. Jadi jaraknya nak terpenuhi 88 kilo itu tadi doa. Tetapi awak mengalami kesulitan. Di mana awak keturunkan nak boleh ke berhenti sini doh contohnya. Terlewati lo waktu, kemudian mau tempi lo waktu deh. Ya udah, laksanakan awak jamak. Kalau seandainya awak tiba di sabaliaknya itu tadi, kalau awak pai sebelumnya itulah terbayang awak kesulitan, silahkan jamak saja. Contohnya, kalau payo kasinan ko yo macet mah, anak terlewati asar awak ko zuhur awak lah di rumah awak. Silahkan awak jamak 4-4. Ya di rumah. Awak jamak 4-4. Jadi sempurna zuhur sampai asar sampai lo. Dek karena memang awak memahami peta kesulitannya. Kau kan masih di rumah, alur perjalanan awak lain. Ketika masih di rumah. Kalau orang beralih aku tunggu. Termasuk soal barale kau perjalanannya aku aja. Jadi termasuk maksudnya. Perjalanannya pendek bro. Perjalanannya pendek. Perjalanannya pendek, tapi nyo barale. Dek barale dia pakai suntiang. Pakai suntiang ya. Alolah dasarnya suntiang kau. Memang ada yang mengambil istilahnya kok kan persoalan kesulitan, persoalan musyakat. Tetapi kan agamu ndak bisa dipermudah seperti itu dong. Ada ilat nama batasan kesulitan kok. Kok kesulitan buat buik namanya kok. Kesulitan buat buik. Berarti nak boleh. Ayo dihindarilah nan kesulitan buat buik takatu. Nah sepanjang kalau orang produksi bami taba-taba tu tembus nak iya ke pipi dah. Ndak tembus dah. Kalau ndak tembus ndak sah uduk dah. Boleh kalau nyoba suntiang nak darah lah. Yo kalau suntiang kan ada kan ada masalah dah. Kan ada lo suntiang ndak bisa buka mah. Bisa bertonggoknya suntiangnya. Jadi jangan sampai agamaku mudah tapi jangan dipermudah-mudah. Jangan dipasulit-sulit. Ada onggo cie. Nama batasan definisi yang musyakat itu tadi. Ndak ada istilahnya dalil yang memudahkan. Wah jadi nak daru tu nak perluna sama yang do wak jamak je wak qada je solat wak kasar tu bahasa ngajo meninggalkan solat nama itu. Jadi kan sholat tuh dicuci balik. Iya. Palu 300.000 itu kan. Mama 300.000 tu mi'ab dengan sholat mah. Iya. Jadi makanya di duduan nanti kata-kata badak nang kini yang nendak tembus tu menurut ambol dulu orang alat kini lah bisa tembus. Jadi nak ada sulit kini tu sulit bobok buik gitu. Kini teknologi ju ibadah kolah di paralelan kasadue. Jadi balik kata Allah Taala jika kamu melakukan sebuah perjalanan, kamu boleh melakukan qasar salat. Memendian nampe menjadi 2. In khiftum ayyuftinakumul ladzina kafaru, jika kamu khawatir disakiti oleh orang-orang kafir. Artinya aku kronologis ayatnya gua latar belakangnya dulu kan mangko kasar itu sendiri kan ada kesulitan dikhawatirkan ada orang kafir beko akan melakukan manianyo atau ba'a. Iya. Yang dikatakan dua marhalah. Tentu aku dalam satu arah atau bola balik. Satu arah tujuan awak di mau ke Baranti. Kalau misalnya orang kan topi tinggi, kalau di keretonya dalam satu. Kalau Baranti tinggi itu so ya tinggi itu. Kalau kita sampai tinggi itu jam sawale, kan ada waktu sholat. Tapi kita harus balik itu maksudnya. Ya balik ya. Kita harus capek balik. Kan ada waktu terus. Dalam perjalanan bawa cara sholat. Itu kan dalam waktu umum ke. Nah mungkin kita sholat dia. Tentu kita lah habis waktu nunggu. Setelah hati puasa lah kita risiko dia.
Kalau seandainya kesulitan awak ni otomum tu tadi, awak berangkat cukup pagi, tiba sebalik balik ya. Lalu kemudian dari yang sebalik itu jam berapa tiba di bawah luang contoh, asar. Ya berarti awak jamak takhir. Ya bisa. Kan kesulitan awak seperti itu tadi. Tapi kan perjalanan Iya. Kalau itu istilahnya perjalanan yang tidak bisa awak memanage berhenti gitu. Awak ada umum tidak bisa berhenti. Itu boleh dia di rumah lakukan jamak takhir. Misalnya awak ke Jakarta. Jakarta tuh. Tapi awak di pesawat tuh kan pas waktu sholat zuhur. Tapi awak tidak tahu itu di zuhurnya awak di pesawat. Jadi dari rumah awak berwudu. Waktu pas aku tuh, jadi boleh nggak sholat awak dua jam? Tapi ya nggak tahu arah kiblatnya, boleh nggak? Ada yang membolehkan, termasuk perdebatan ketika di perjalanan panjang kayak jamaah haji itu. Ada yang boleh melaksanakan, silakan untuk menghormati waktu, silakan sholat tapi ulang balik ketika boleh di darat. Menghormati waktu silakan. Kalau Jakarta kan masa Kalau Jakarta kan pendek. Ya, apalagi Jakarta pendeknya. Sedangkan di Makkah tu itu ulama ada yang menyebutkan termasuk mazhab Syafi'i, silakan awak solat di pesawat untuk menghormati waktu, lalu kemudian silakan diulang balik ketika awak lagi di darat. Itu ada jo yang mengatakan ya udah kalau lah solat di pesawat ya udahlah selesai kewajiban. Tapi kalau apalagi kayak tadi Jakarta tuh kalau waktunya udah cuma Waktu dekat, tapi menuju ke tujuan macet segala macam kan asalnya tiba dia betul di rumah awak. Nah sebenarnya kalau di bandara, ketika lah tiba di bandara tuh banyak sampai musola itu. Banyak musola. Kalau seandainya awak mau memanfaatkan peluang itu, tapi ketika awak dikejar waktu target ya boleh berlaku lo di awak di situ tuh dari ketika dia awak jamak takhir. Boleh, ada masalah kan kesulitan awak contoh sama yang situ kira pakaian awak nak barasia iko sama came dan harus dibolo waktu asar. Di situ ada musyakat. Nanti awak mengulang lagi di asarnya tidur tempat tujuan. Kalau seandainya awak melakukan tadi menghormati waktu pada saat zuhur itu tadi di pesawat, silakan awak ulang nanti ketika awak di daratan, ketika tiba di tujuan itu tadi dengan jamak takhir di asar. Jamak takhir ya. Itu kondisinya. Jadi itu onggo-onggo di dalam mendudukan namanan kasar, namanan jamak kasar. Jadi tiga onggo nan kasar saja, jamak dan kasar. Ya, ada yang mengatakan mencukupi ulama kayak Hanafi itu ya udah selesai lah itu. Selesai kewajiban. Kok banyak jamaah haji kan ada mau ulang anunya tu doh. Di situ batayamum sekali. Praktek tayamumnya sekali. Kalau tak bayang praktek tayamum. Ada praktek tayamum itu dua ketukan. Ada satu ketukan tuk. Langsung sekali. Sekali kan, tangan sekali. Tapi ada dua ketukan, satu ketukan tuk. Wajah mulai dari wajah tu. Jadi karena seluruh jari awak nantap tempel dari tu. Kalau pesawat tu kan debu nak dorong kenanya kan tempel di tapuan debu tak aku ada balian tangan awak di jatuhan debu nyoma debu nuna tu. Boleh jo kalau simbolik kan ada orang pakai simbolik ya ni ala cecak anu tu. Jadi kalau dia nak batammu jadi gitu tak aku. Tu dia basuh mukulu, disapu bukan dibasuh, disapu mukulu. Tu yang kedua dari ketukan berbeda lah, di sebelah kamari lah. Kan lalu di jari awak sebelah kamari sebelah kida masuk kamari dosoh jari mulai di punggung belakang sampai kamari, lalu badan masuk kamari batammu ampu jampu. Lalu kemudian nang kedua aku jadi kok kan nungkane kala aku mau nyapu kamari lo lah itu. Kemudian dia usung kamari batammu sih kok. Itulah ini tentang kasarnya loh, kasarnya loh. Ada pertanyaan tentang kasar. Jadi bayanun lil waqi' izdaka. Ya. Misalnya
Kalau ke Padang kan tak sampai tu. Ya. Yang paling tinggi 30 aja. Cuma di Padang tu nyo putar sampai lebih melebihi malah 80. Apakah nyo boleh? Yo, tu putar-putar, berarti kan tak ada kesulitan, dengan tujuannya tu. Nah, Kan tak boleh. enggak. Soalnya itu penganaian enggak main dinda, dia putar-putarnya tapi cukup je nah. Lah, jadi lanjutkan pembahasannya wa bayyanatis sunnatu annal murada bis safar at-tawil wa huwa arba'atu burdin wa hiya marhalatan. Jadi dinyatakan oleh sunnah yang maksud dengan safar yang panjang, perjalanan yang panjang itu adalah ampe burud, ampe pos, yaitunya 2 marhalah. 2 marhalah dia waktu adalah 88 kilo. Wa yukhadhu min qawlihi, diambil min qawli falaisa alaikum junahun, tiada bagimu dosa, annahu ruksah, itu hanya ruksah, keringanan. La wajibah, tidak ada kewajiban. Oh wajib awak kau kasar, enggak. Itu hanya ruksah, itu hanya keringanan. Nah, innal kafirina kanu lakum aduwwa mubina. Sungguhnya orang kafir ada bagimu musuh yang nyata. Jadi kau kan kasar kau sendiri ada kaitannya kekhawatiran dari gangguan-gangguan orang kafir. Nah orang kafir itu tadi adalah musuh yang nyata. Lah siang hari. Oke, demikian hari siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.